wacana ya, seringkali kita kalau misalkan teman-teman semuanya itu pernah ngobrol gitu ya dengan teman-teman yang lain gitu ya, atau sedang ngobrol dengan bapak ibu dosen gitu ya, itu sering kita tercetus ya kata wacana itu sendiri ya. Jadi wacana di situ biasanya kita gini, kemarin kan Indonesia santer dikabarkan akan melakukan pemindahan ibu kota gitu ya, dari Jakarta pindah ke Kalimantan begitu. Nah, namun bagi seseorang yang mungkin baru mendengar itu ya, atau mungkin karena informasinya belum pasti gitu ya. Nah, maka ada yang mengatakan, wah itu baru wacana gitu ya. Itu baru wacana, jadi belum belum untuk direalisasikan. Jadi masih dalam tahap pengkajian dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, konteks wacana dalam contoh tersebut dengan wacana yang akan kita pelajari nanti berbeda, ya. Kalau itu kan konteks wacana di situ adalah peristilahan bahwa di situ maksudnya adalah tadi masih dalam tahap pengkajian gitu ya. Nah, tetapi konteks wacana yang akan kita pelajari ini nanti adalah dia lebih ke dasar-dasar ketika kita ingin membangun sebuah tulisan ya, ingin membangun sebuah tulisan sehingga tulisan itu tidak semata-mata kumpulan kalimat saja gitu ya. Kumpulan kalimat saja, tetapi dia benar-benar bisa menjadikan peran dirinya itu adalah sebagai sebuah satu bentuk wacana gitu ya. Nah, hari ini nanti kita harapkan teman-teman semua bisa ya membedakan antara paragraf dengan wacana itu sendiri ya. Karena ada paragraf yang bisa disebut wacana, ada paragraf yang bisa disebut sebagai paragraf saja gitu ya, tidak bisa disebut sebagai wacana. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya dalam konsep ini nanti kita akan kupas tuntas kaitannya dengan hal tersebut begitu. Nah, eh, di sini sambil kita intermezzo dulu ya. Intermezzo dulu biar tidak langsung gitu ya. Kita pengen pengen mengetahui dulu ya, apa yang sudah teman-teman pahami gitu ya, kaitannya dengan paragraf gitu ya. Nah, ini Pak Arif tanya dulu pada Mas Didi ya. Mas Didi sudah hadir? Halo Mas Didik. Oke, kayaknya belum respon ya. Oke, kalau Mas Nurwidya ya. Mas Nurwidya, ya. Mas Nurwidya, apa yang sudah Mas Nurwidya pahami kaitannya dengan paragraf gitu ya? Apa sih sebenarnya paragraf itu? Oke. Tadi ada muncul istilah menarik ya, suku kalimat. Apa itu suku kalimat? Oh, kalimat ya. Bukan suku kalimat ya. Jadi paragraf itu kan kumpulan dari kalimat gitu ya. Kumpulan kalimat itu bisa membentuk sebuah paragraf ya. Nah, maka di sini teman-teman semua, kalau kita merujuk pada proses ya, pada proses unsur-unsur dari kalimat, dari mulai dari kata, kalimat gitu ya, paragraf gitu ya. Kalau kata itu kan kumpulan huruf yang sudah membentuk arti gitu ya, sudah memiliki arti tertentu ya. Nah, kalau kumpulan kata itu akan membentuk sebuah kalimat. Jadi kalimat itu adalah kumpulan apa? Kumpulan kata ya, yang dia membentuk unsur subjek, predikat, objek ya, dan itu boleh keterangan juga boleh ditambahkan ya, dan dia mempunyai makna tertentu.
Nah, kalau paragraf ya, itu kita melihatnya sebagai sebuah kumpulan kalimat gitu ya. Kumpulan kalimat yang sudah memiliki mungkin ide pokok ya, di awal, di akhir ya, atau di awal dan di akhir ya. Nah, maka itu salah satu pengertian kita kaitannya dengan paragraf ya. Jadi di sana kaitannya dengan kumpulan kalimat. Nah, maka teman-teman semua, wacana dengan paragraf itu nanti mirip, hampir mirip ya, 11-12 lah ya. Cuma nanti ada beberapa penekanan ya di kaitannya dengan wacana itu sendiri. Nah, maka teman-teman semua terkait dengan materi ini nanti kalian akan diarahkan ya atau diajak untuk memahami beberapa hal sebagai berikut ya, target kita. Yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari apa itu wacana itu sendiri gitu ya. Jadi target kita hari ini adalah teman-teman semua harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan wacana itu sendiri. Kemudian yang kedua ya, kalian harus bisa memberikan contoh ya, wacana dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga ya, menjelaskan unsur-unsur pembangun wacana ya. Apa saja unsur-unsur yang bisa kita atau yang diperlukan untuk membentuk sebuah wacana. Yang keempat ya, kalian menunjukkan unsur pembangun yang digunakan dalam sebuah wacana ya. Jadi di sana ada unsur-unsurnya. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan perbedaan antara kohesi dan juga koherensi ya. Nah, selain itu kalian juga harus bisa menjelaskan ya, menentukan ya wacana yang kohesif dibandingkan wacana yang lain ya. Dan menentukan wacana yang kohesif dengan wacana yang koherensi ya, dibandingkan dengan wacana yang lain ya. Dan yang terakhir adalah kalian harus bisa menyusun wacana bahasa Indonesia yang atau dengan baik ya. Nah, ini adalah 8 ya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nanti semoga teman-teman semua dimudahkan ya dalam pencapaian kompetensi dari ke-8 kompetensi ini tadi. Nah, teman-teman semua berkaitan dengan wacana ya. Jadi di sini pengertian yang dari referensi yang kita gunakan ya, itu menjelaskan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lengkap ya. Jadi satuan bahasanya itu lengkap ya. Dan ini dilihat dari hierarki gramatikal ya. Jadi di sini adalah termasuk dalam satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar gitu ya. Nah, karena dia sebagai sebuah satuan bahasa ya dan harus lengkap, maka dia harus memiliki yang pertama adalah harus punya konsep, gagasan ya, pikiran ya atau ide yang utuh ya. Kemudian mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar ya. Jadi dia harus mempunyai itu tadi. Konsep, gagasan, ide gitu ya. Nah, yang utuh dan juga bisa dipahami oleh pembaca sekalian. Nah, teman-teman semuanya, mungkin kita akan kesulitan ya ketika kita hanya melihat dari sisi deskripsinya saja ya. Nah, di sini Pak Arif punya contoh. Perhatikan benar-benar ya dari contoh ini ya, perhatikan dari contoh ini. Silahkan dibaca dulu, dipahami ya. Dibaca dan dipahami. Baik. Sekarang Pak Arif ingin bertanya kepada Mbak Nindita ya, Mbak Nindita. Mbak Nindita, dari contoh itu tadi, kira-kira itu bisa kita sebut sebagai wacana atau tidak? Halo Mbak Nindita, ya? Bisa ya? Itu kita sebut sebagai wacana ya. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Ajeng,
Bisa juga ya. Oke, jadi udah yakin ya ini ya. Kalau Mbak Meila mungkin. Meilia. Mbak Meilia bisa juga ya. Oke, kalau Mbak Sarifatus Sania bisa juga ya. Mbak Sulastri bisa juga ya. Oke. Kalau kita berbicara pada apa pengertian dari wacana tadi, ya, bahwa wacana itu harus apa? Utuh, kemudian kemudian saling berhubungan, ya, mempunyai konsep, mempunyai ide, pikiran gitu ya. Nah, teman-teman, kita perhatikan ya. Kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, dari kalimat ini yang teman-teman semua pahami kira-kira maksudnya apa? Nah, ibu menangis karena adik jatuh dari sepeda. Itu perkiraan kita ya. Iya kan? Nah, itu masih perkiraan kita ya. Padahal ya, padahal di sana tandanya ada konjungsinya tidak? Tidak ada. Nah, dari contoh itu tidak dijelaskan ya. Apakah ibu menangis itu karena adik jatuh dari sepeda ya? Atau ibu itu menangis karena mungkin kejepit pintu gitu ya. Kemudian adik juga jatuh dari sepeda gitu ya. Ya kan? Nah, di sini tanpa adanya konjungsi yang jelas, maka kita tidak bisa menjustifikasi seperti itu tadi. Ya kan? Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ibu menangis karena adik jatuh dari sepeda gitu ya. Kan kalau kebanyakan orang tua ya, ini kebanyakan ya, ada anak jatuh dari sepeda itu ibunya nggak menangis. Ibunya apa kira-kira? Nah, marah-marah kan? Nah, nah, maka ini menjadi sebuah kalimat yang ambigu gitu. Ya. Kalau kita memaknai contoh itu tadi, maka ini belum bisa kita sebut sebagai wacana. Ya. Karena konsepnya masih bisa berubah-ubah. Ya kan? Nah, makanya teman-teman, nanti salah satu alat pembentuk ya, alat pembentuk wacana itu salah satunya adalah konjungsi. Ya, yaitu konjungsi itu apa? Kata penghubung. Iya, kata penghubung. Nah, maka dari kalimat itu tadi bisa jadi kan ibu menangis dan adik jatuh dari sepeda. Jadi ibunya menangis karena satu hal yang lain ya kan, adiknya jatuh dari sepeda gitu ya. Walaupun ada juga potensi ya, ibu menangis karena adik jatuh dari sepeda gitu ya. Itu seperti kalimat dulu ya. Teman-teman pasti waktu SD, SMP atau SMA pernah mendengar kalimat seperti ini. Ibu memasak, ayah membaca koran, dan adik belajar di kamar gitu ya. Pernah nggak tidak? Nah, itu adalah kalimat majemuk setara gitu ya. Kalimat majemuk setara. Nah, maka di situ ya, di situ kan kenapa dia dikatakan setara? Karena dia menggunakan konjungsi dan. Ya kan? Jadi di sana tidak bisa kita hubungkan ibu memasak karena ayah membaca koran, kan nggak bisa. Ya kan? Jadi ibu memasak di situ karena dia mempunyai aktivitas sendiri, ya. Koma ayah membaca koran karena sudah dalam konteks sendiri, tidak ada kaitannya. Dan adik belajar di kamar, ya. Itu juga tidak ada kaitannya dengan karena ayah membaca koran. Ya kan? Nah, maka dari konteks seperti itu teman-teman, kita harus memahami bahwa oh, jadi yang disebut wacana itu harus jelas artinya.
ya. Harus jelas konsepnya, harus jelas idenya, harus jelas pemikirannya. Nah, gitu ya. Nah, maka dari contoh ini tadi, ya, kita jadi tahu, oh, ini bukan termasuk, ya, ini tidak termasuk dalam wacana, ya. Yang benar adalah, misalkan ini mau dibuat wacana, ibu menangis, ya, karena adik jatuh dari sepeda. Nah, gini. Ini boleh. Ini sudah memunculkan, ya, memunculkan konsep wacana, ya. Kalau maknanya bahwa tidak ada keterkaitan, ya kita tinggal rubah saja, ya. Diganti dengan dan, gitu ya. Atau ganti kata penghubung yang lainnya. Gitu. Mudah ya? Mudah sekali. Nah, teman-teman semuanya, di sini juga ada satu konsep bahwa kalau ini tadi kan wacana yang dia bentuknya adalah bentuk tulisan, ya, atau gramatikalnya gitu ya. Nah, di sini juga ada konsep wacana yang dia bentuknya lisan, ya. Jadi wacana itu tidak selalu harus bentuknya apa? Tulisan. Tapi ada juga konteks wacana yang dia bentuknya adalah lisan. Nah, kalau dalam konteks wacana lisan itu terkait dengan unsur-unsur gramatikalnya itu tidak terlalu diperhatikan, ya. Jadi kalau dalam unsur gramatikal dia tidak dalam lisan, ya, dalam wacana lisan dia tidak memperhatikan itu. Subjek, predikat, objek, ya. Yang jelas di sana harus muncul konsep yang benar, ya. Harus muncul konsep yang benar. Nah, di sini ada contoh percakapan antara pembeli dan pedagang gitu ya. Bagaimana? Boleh 20.000 gitu ya. Nah, ini maksudnya kan barang yang mau dibeli tadi gitu ya. Entah itu daging, entah itu ayam, entah itu buah ya. Tapi dia menawarkan seperti itu. Nah, di sini tambahlah sedikit gitu kan. Kemudian pembelinya, baiklah saya tambah 1.000 gitu ya. Jadi 21.000. Ya, ambillah gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah ini komunikasi efektif ya ketika kita berkomunikasi lisan ya. Karena bisa kita bayangkan ya, kalau di sana terjadi interaksinya adalah komunikasinya sangat formal misalkan ya. Di situ jadi geli sendiri ya kita membayangkannya ketika ada pembeli ya dengan sopan, kemudian dia menggunakan bahasa-bahasa yang strukturnya harus lengkap ya, SPOK dan sebagainya. Nah, maka itu bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, wacana itu sendiri merupakan alat dalam komunikasi sosial ya. Wacana dalam komunikasi dapat berfungsi sebagai alat untuk interaksi ya atau bertransaksi ya. Dengan demikian terdapat dua bentuk wacana ya, tadi yang sudah Pak Rif sampaikan ya. Ada wacana lisan dan ada wacana tulis ya, atau tulisan. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang sudah sempat Pak Arif bahas juga ya, kaitannya dengan alat-alat ya, alat-alat wacana gitu ya. Jadi wacana itu dibentuk ya dengan menggunakan alat-alat wacana ya. Di sini ada konjungsi, kata ganti ya, repetisi dan juga elipsis ya. Elipsis ya. Jadi penggunaan alat-alat pembantu wacana ini bertujuan agar wacana yang disusun menjadi utuh dan juga padu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan konjungsi sendiri ya. Konjungsi itu ada apa saja sih gitu ya. Silahkan Mbak siapa ini? Mbak Lastri ya. Mbak Lastri, konjungsi itu ada apa saja, Mbak? Karena
tetapi ya dan sebagainya ya. Dan sebagainya ya, melainkan ya, lalu banyak sekali ya konjungsi ya. Nah, konjungsi ini teman-teman itu biasa sering kita gunakan untuk biasanya untuk mengefektifkan kalimat ya, mengefektifkan kalimat. Contoh, di sini Pak Arif mungkin punya contoh yaitu uh, saya suka matematika, saya suka bahasa Indonesia, saya suka IPA, ya kan? Nah, kalau ketiga kalimat ini kita tulis utuh, ya, maka kan kita sebagai seorang pembaca juga jadi apa ya? Repot ya. Dan kalimat yang kita tulis menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Nah, maka di sini peran konjungsi itu tadi adalah salah satunya untuk mengefektifkan penulisan sebuah kalimat gitu ya. Nah, jadi kalimat ini bisa kita rubah menjadi saya suka matematika, koma, bahasa Indonesia, koma, dan IPA ya. Dan IPA. Nah, maka di situ kan kita jauh lebih lebih tahu gitu ya. Jadi tidak perlu kita sebutkan bahwa saya suka ini gitu ya, tetapi langsung ya. Walaupun nanti ada aturan lebih lanjut nih ya. Ada aturan lebih lanjut ketika dia penyebutannya seragam ya. Sebagai contoh gini. Ada pengkategorian gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merincikan sesuatu ya dalam proses perincian, ini nanti fungsinya adalah terkait dengan penggunaan tanda titik koma ya. Jadi teman-teman misalkan ibu ke pasar membeli gitu ya. Jeruk, koma, apel, koma, semangka ya. Titik koma gitu ya. Titik koma, baju, celana, dan mukena. Baju, celana, mukena gitu ya. Titik koma ya. Nanti ada lagi yang lain misalkan gula, telur, dan juga teh misalkan. Nah, itu adalah satu pengelompokan, ya kan? Pengelompokan. Nah, maka di situ teman-teman semua dalam proses perinciannya, jadi kita tidak perlu kita kelompokkan, tidak perlu kita tuliskan menjadi sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi untuk mengefektifkan dalam sebuah kalimat ya, itu kita penulisannya bisa memanfaatkan salah satunya adalah tanda titik koma itu sendiri ya. Nah, itu sebagai contoh seperti itu. Nah, masuk yang kedua ya, di sini ada kata ganti ya, ada kata ganti. Nah, ini Mbak Nindita ya. Mbak Nindita kira-kira apa sih yang disebut dengan kata ganti ya? Silahkan Mbak Nindita. Jenis kata. Contohnya apa? Saya. Saya menggantikan apa? Kata ganti bisa kita kategorikan nggak Mbak Nindita? Belum tahu, oke. Kalau Mbak Sarifatus Sania, ku, mu, nya, kau. Oke. Kalau Mbak Melia, kata ganti,
Halo Mbak Melia. Saya, kamu, kita, kalian. Oke. Kalau kita kategorikan, itu bisa menjadi berapa kategori? Jamak tunggal, oke. Orang, iya. Oke. Jadi, kalau dalam pengkategorian ya, pengkategorian kata ganti itu tadi kita bisa melihat ada 3 ya. Kalau berdasarkan sudut pandang orangnya ya. Jadi orang pertama, orang kedua ya, dan orang ketiga ya. Kalau berdasarkan jumlah orangnya ya, itu ada jamak dan tunggal. Nah, maka dari contoh itu tadi ya, kalau kata ganti orang pertama gitu ya. Kalau tunggal apa? Kalau tunggal aku atau saya, ya kan itu tunggal, ya kan. Nah, kalau dia jamak, kata ganti orang pertama jamak kami, kita, ya. Kalian. Oke, yang kedua, kata ganti tunggal untuk orang kedua. Kamu, Anda, saudara, gitu ya. Oke, kalau jamaknya apa? Orang kedua loh ya, jamak loh ya. Ka, kalian, ya. Kalian kan jamak, kalian, ya kan. Nah, kalau orang ketiga, ya, tunggal dulu. Dia, ya, dia. Aku, kamu, dan dia. Nah, itu cara mengingatnya seperti itu, ya. Itu kan kayaknya judul sinetron ya, kayaknya. Antara aku, kamu, dan dia, gitu. Nah, kemudian kalau jamaknya, jamak orang ketiga adalah mereka, ya, mereka. Nah, itu contoh untuk kata ganti. Nah, maka teman-teman semuanya dalam proses ya dalam proses penggunaan wacana ini tadi ya, kata ganti menjadi satu unsur yang penting gitu ya. Satu unsur yang penting karena kalau kita hanya menggunakan nama saja ya, tetap menggunakan nama saja, maka paragraf itu tidak akan jadi menarik gitu ya. Nah, maka muncullah kata ganti itu tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah repetisi. Ya. Ada yang tahu repetisi? Mas Didik ya. Mas Didik, apa itu repetisi Mas Didik? Belum tahu ya. Oke. Yang lain? Keren. Pengulangan. Oke, kalau tisi belum tahu. Oke. Nah, repetisi ya, itu serapan ya. Kalau Pak Arif menduga itu resapan dari kata repeat ya, alias pengulangan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan repetisi di dalam sebuah wacana gitu ya. Jadi, repetisi dalam sebuah wacana ini adalah kita mengulang satu unsur kata ya, unsur kata
yang dia fungsinya adalah untuk dijelaskan gitu ya. Satu unsur kata yang dia fungsinya adalah untuk dijelaskan. Sebagai contoh gitu ya. Misalkan Mas Didik ya. Mas Didik membeli sepeda ya. Sepeda ini dibuat atau dijual ya. Dijual di toko khusus sepeda gitu ya. Sepeda-sepeda misalkan sepeda ini dijual di toko atau sepeda yang dibeli Mas Didi ini adalah sepeda khusus untuk pegunungan gitu ya. Sepeda pegunungan memiliki kelebihan bla 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 bla. Nah, itu. Jadi kita mengulang kata sepeda ya karena kita ingin merincikan ya. Nah, itu dalam sebuah wacana ya, sering kita membutuhkan repetisi semacam itu ya, untuk dijelaskan, untuk didetailkan ya. Sehingga nanti orang si pembaca ini tadi sebagai sebuah penekanan gitu ya. Kalau teman-teman mendeskripsikan diri kan juga seperti itu ya. Jadi ada proses repetisi ya dalam proses penjelasannya ya. Nah, repetisi dikombinasi dengan apa? Kata ganti tadi ya. Kata ganti tadi. Nah, maka itu menjadi salah satu bentuk pengulangan yang dikombinasikan dengan kata ganti yang sudah disebutkan tadi. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Jadi kalau alat-alat wacana itu salah satunya adalah yang terakhir adalah elipsis ya. Tahu artinya elipsis? Titik-titik. Elipsis. Apa? Oke, titik-titik itu sebenarnya apa? Dia tanda untuk apa? Ada yang tahu? Titik-titik itu loh, Pak, itu. Apa? Elipsis. Apa? Penghilangan sebagian kata-kata. Oke. Yang lain? Yang lain mungkin punya pendapat yang lain kaitannya dengan elipsis. Ada elipsis. Gimana? Halo? Lupa. Oke. Jadi elipsis itu ya teman-teman, dia kata kuncinya ada di pelepasan ya, atau penghilangan tadi. Penghilangan, tetapi proses penghilangan itu tadi tidak mempengaruhi eh, pemahaman kita kaitannya dengan konteks kalimat itu gitu ya. Pemahaman kita kaitannya dengan konteks kalimat itu. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh, ini Pak Arif sisipkan di bawahnya ya. Oh, sorry. Nah, kalian perhatikan contoh ini.
Nah, adik dan ayah berangkat ke tempat tugas masing-masing ya setelah ya setelah sarapan pagi, ya kan? Jadi di sini ada proses elipsisnya. Kira-kira ada yang tahu tidak dia elipsisnya ada di mana? Ada yang tahu? Setelah masing-masing. Ya. Kenapa setelah masing-masing, Mbak? Karena untuk memisahkan. Oke. Yang lain kan, yang lainnya ya. Oh maaf, tadi bukan dilepaskan ya, tapi dilesapkan. Dilesapkan itu disembunyikan, ya. Salah nih. Dilesapkan. Yang lain? Ada ya. Nah, ini coba cermati di sini ya. Jadi, ya, dari kalimat ini sebenarnya kira-kira kalimat utuhnya bagaimana ini? Harusnya. Tadi kan ada dalam dalam alat ya, alat pembentuk wacana itu kan ada namanya konjungsi, bener nggak? Nah, konjungsi. Kira-kira di sini konjungsinya apa? Konjungsi dan sama setelah. Nah, konjungsi itu kan fungsinya untuk memasukkan tadi ya. Jadi memisahkan dua kalimat gitu ya. Seperti Pak Arif tadi mencontohkan ya, saya suka matematika, saya suka IPA, saya suka bahasa Indonesia. Nah, maka di situ ketika dia disederhanakan gitu ya, disederhanakan, maka di situ ada proses namanya adalah elipsis juga. Nah, maka di sini sama teman-teman. Sebenarnya di kalimat ini itu ada kata adik dan ayah lagi. Ya. Setelah kata setelah gitu ya, setelah kata setelah. Jadi adik dan ayah berangkat ke tempat tugas masing-masing ya, tugas masing-masing setelah ya adik dan ayah sarapan pagi. Ya. Kan yang dimaksud di situ sarapan pagi itu kan ayah dan adiknya, ya kan? Adik dan ayahnya. Nah, maka di situ adik dan ayah dilesapkan atau dielipsiskan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka ini untuk tujuannya untuk apa? Nah, tadi untuk mengefektifkan kalimat ya dalam penulisan ini. Nah, sehingga teman-teman, kalau kita kembali ke sini, maka ternyata ada 4 unsur yang harus kita gunakan ya dalam membentuk sebuah wacana ya. Kita menggunakan 4 alat itu ya. Sehingga dia terbentuklah wacana yang baik dan mudah dipahami. Nah, sekarang di sini Pak Arif punya dua ya, dua paragraf ya. Kalian coba tentukan apa perbedaannya antara yang kanan dengan yang kiri. Kemudian yang kedua adalah mana yang termasuk dalam wacana dan mana yang bukan. Ya, silahkan. Kelihatan ya dari sana ya. Gimana?
Oh, tulisannya kepotong. Oh, saya bentar. Gini? Masih. Gini? Udah ya. Oke. Silahkan bedakan antara dua paragraf ini. Oke, kayaknya udah cukup ya. Nah, sekarang Pak Arif ingin bertanya ke Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng, dari dua paragraf tadi ya, menurut Mbak Ajeng mana yang merupakan wacana? Halo Mbak Ajeng. Oh, belum selesai. Oke. Mbak Sarifatus. Silahkan Mbak Sarifatus. Mm-mm. Yang itu ya. Alasannya kenapa? Kira-kira alasannya kenapa? Ada konjungsinya, ada kata gantinya, terus oke, Mbak Nindita, gitu sekarang. Apa Mbak? Dari kedua itu tadi mana yang wacana dan alasannya kenapa? Yang saya suka, yang mana yang disuka? Itu yang wacana. Oke, kenapa pilih yang itu? Hmm, terus ada konjungsinya, terus. Oh gitu ya. Jadi masih rencana ya. Oke, oke. Baik, kita coba yang lainnya. Ini ada dua pendapat ya jadinya ya. Mas Didi. Mas Didi. Buah rambutan ya. Kenapa memilih yang itu, Mas? Ada konjungsi, ada kata gantinya, dan sebagainya ya. Oke. Teman-teman, tadi wacana itu tadi kalau kita merujuk pada pengertian yang pertama, dia harus memiliki apa?
konsep, ide, ya kan? Konsep, ide, kemudian pikiran, ya, dan sebagainya. Nah, kalau dari dua kalimat ini, ya, atau dari dua paragraf yang sudah disajikan ini, maka yang lebih jelas idenya yang mana? Ide, konsep, dan sebagainya. Nah, lebih ke aku mempunyai pohon buah rambutan. Pohonnya tidak terlalu tinggi. Aku tidak takut untuk memanjatnya. Nah, ini semuanya beralur, ya kan? Dari terintegrasi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, coba kita lihat ke kanan sekarang. Saya suka dengan warna biru. Pada waktu cuaca cerah langit berwarna biru, ya. Mobil yang bertabrakan di tol Cikampek itu berwarna biru. Besok saya dan teman-teman akan lomba jalan santai dengan menggunakan seragam warna biru. Kata orang, warna biru itu lambang cinta. Nah, maka teman-teman, untuk yang kedua ini tadi, ya, ini konteksnya jadi membingungkan, ya. Menjadi membingungkan. Karena apa? Paragraf kalimat pertama membahas terkait dengan warna biru, suka warna biru, gitu kan. Tetapi masuk ke kalimat yang kedua, pada waktu cuaca cerah, langit berwarna biru. Kira-kira nyambung tidak? Tidak, ya kan. Nah, jadi kontinuitasnya, ya. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam kohesi dan juga koherensi dalam sebuah kalimat. Ya, dalam sebuah paragraf, dalam sebuah wacana, ya. Jadi bedanya tadi, ya, kalau kita sekali lagi untuk menekankan, ya, bahwa ini yang sebelah kanan bisa kita sebut sebagai paragraf, ya kan? Tetapi tidak bisa kita sebut sebagai sebuah wacana, ya. Tapi kalau dalam sebelah kiri bisa kita sebut paragraf dan juga bisa kita sebut sebagai sebuah wacana, ya. Nah, selanjutnya, ya, wacana yang baik, ya. Nah, ini penekanannya, ya, adalah wacana yang utuh dan padu, ya. Jadi keterpaduan antar kalimat itu tadi juga menjadi satu unsur yang penting, gitu ya. Istilah lain dari keutuhan dan kepaduan sebuah wacana atau paragraf adalah kohesif dan koherensi. Jadi kohesif itu lebih ke keutuhannya, kemudian kalau koherensi lebih ke kepaduannya, ya, kepaduannya. Nah, wacana yang kohesif diperoleh dengan bantuan alat pembangun wacana atau pemarkah kohesi, ya. Wacana yang koheren atau padu dapat dirasakan karena adanya kesatuan makna, ya. Ide pokok, ide penjelas dalam wacana saling terkait dan saling mendukung, ya. Walaupun yang sebelah kanan tadi mendukung, ya, biru, tetapi dia tidak ada koherensinya, ya, tidak ada kepaduannya, ya, yaitu kohesi dan juga koherensi. Nah, kemudian memasuki di bagian yang berikutnya, ya, bahwa dipandang dari berbagai sudut pandang, ya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, ya. Nah, di sini ada wacana, ya, berdasarkan fungsi bahasa. Itu ada wacana ekspresif, ya. Tahu wacana ekspresif itu yang seperti apa? Wacana ekspresif, Mbak Lastri, tahu? Ekspresif. Oke, contohnya apa? Yang mengekspresikan itu apa? Wacana yang mengekspresikan. Bahagia, oke. Nah, teman-teman, wacana yang kaitannya dengan wacana ekspresif ini tadi, ya, ini dari asal kata ekspresi, ya. Jadi di sini
wacana yang ekspresif itu adalah wacana yang dia menunjukkan pemikiran-pemikiran gitu ya, pemikiran-pemikiran kaitannya dengan dirinya, kaitan dengan dirinya gitu ya, kaitannya dengan dirinya. Nah, di sini beberapa contohnya yaitu ada waktu kita melakukan pidato. Nah, jadi waktu kita melakukan pidato itu kita salah satunya adalah memunculkan wacana ekspresif ya. Kemudian waktu kita orasi, waktu kita bercerita atau mendongeng ya. Nah, itu adalah wacana-wacana ekspresif ya, gitu. Nah, masuk ke yang kedua ya. Ada namanya adalah wacana fatis ya. Nah, wacana fatis ini ya, teman-teman, itu berkaitan dengan Oke, wacana fatis itu adalah fungsinya adalah untuk memperkenalkan diri ya. Kalau dalam bahasa Inggris introducing yourself gitu ya. Jadi memperkenalkan dirinya sendiri ya. Gitu. Kalau dalam buku ya, biasanya teman-teman menemukan wacana ekspresif bukan fatis ya. Fatis itu adalah dalam tulisan biografi ya, biografi penulis. Nah, di sana ada contoh-contoh kaitannya dengan fatis itu tadi. Jadi wacana fatis adalah memperkenalkan dirinya sendiri ya. Oke. Bentar ya, Pak Arif terima telepon dulu bentar. Halo. Halo. Enggak ngajar lah, kayak ngajar gitu. Engko sik diutengkas 30 menit engkas. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Nah, oke. Jadi itu adalah kaitannya dengan wacana fatis ya. Nah, yang ketiga ya, ada wacana namanya adalah informasional ya. Nah, ini teman-teman sudah pasti tahu ya. Informasional itu adalah menginformasikan. Contohnya adalah waktu kita atau waktu apa? Baca berita ya. Penyampaian berita itu dia adalah termasuk wacana informasional ya. Kemudian juga waktu atau tulisan ya dalam sebuah. Jadi kan ada, kita pisahkan bisa lisan dan tulisan ya. Jadi kalau dalam pembacaan berita itu yang lisan gitu ya. Tapi kalau tulisan di koran, nah itu masuk ke dalam yang tulisan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ya, ada juga wacana estetis ya. Kira-kira teman-teman tahu tidak wacana estetis itu ya seperti apa? Keindahan ya, estetika gitu ya. Nah, kalau keindahan contohnya apa Mbak Lastri? Belum tahu, oke. Yang lain, kalau yang indah-indah itu biasanya kaitannya dengan apa? Wacana yang puisi, ya kan? Nah, kalau wacana, ya idealnya kaitannya dengan apa Mas? Teks ya, teks atau lisan ya. Teks atau lisan. Nah, maka di situ ada puisi gitu ya. Kemudian, apa lagi? Syair gitu ya. Syair-syair. Terus ada pantun gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam estetika ya, estetis ya, wacana estetis. Jadi dia basisnya adalah pada lebih menekankan pada estetikanya ya. Gitu. Nah, kemudian masuk ke yang berikutnya ya. Nah, ini ada wacana yang sifatnya adalah direktif ya.
Direktif. Apa itu wacana direktif? Dari asal kata direct. Ya, itu serapan itu kayaknya. Direct. Direct, langsung. Oke. Yang lain? Oke, saya akan mendirect kalian semua gitu ya. Apa itu mendirect? Nah, ini harus ditambah ya kosakata asingnya ya. Jadi teman-teman mendirect itu adalah meningkatkan ya. Meningkatkan kaitannya dengan ya banyak hal ya. Nah, contoh wacana direktif di sini atau direktif di sini yaitu pada waktu kita mungkin ceramah gitu ya. Ceramah, waktu kita mengisi pelatihan gitu ya. Waktu kita workshop gitu ya. Nah, maka itu wacana yang digunakan adalah wacana-wacana ya sifatnya adalah direktif ya. Ya kan? Kalau teman-teman semua ikuti pengajian gitu kan. Itu kan apa? Ustadznya itu menyampaikannya dengan wacana direktif ya. Meningkatkan keimanan, ketakwaan ya. Kalau dalam pelatihan kan di sana kita meningkatkan kaitannya dengan kompetensi ya, kemampuan gitu ya, motivasi dan sebagainya. Nah, maka itu adalah wacana-wacana yang sifatnya adalah direktif ya, direktif. Nah, itu adalah beberapa contoh ya kaitannya dengan jenis wacana ya berdasarkan fungsi bahasanya. Kemudian dari sudut pandang mitra tutur ya. Mitra tutur itu ada wacana yang dia sifatnya adalah untuk interaksi ya. Juga ada untuk transaksional. Nah ya. Jadi sana ada interaksional dan juga ada transaksional. Nah, ya kalau interaksional ya biasa ya untuk komunikasi sehari-hari dan sebagainya. Nah, kalau transaksional ya kayak tadi waktu dia ada di apa? Pasar misalkan, waktu dia ada di suatu perbelanjaan gitu ya. Tawar-menawar itu ya transaksional. Kemudian ada juga dari sudut pandang jumlah peserta tutur. Nah, dari siapa yang menuturkan ya, dari orang yang berbicara itu disebut sebagai penutur ya, penutur. Maka di sini bisa dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah monolog ya, monolog. Kemudian ada dialog ya, dialog. Kemudian yang ketiga adalah polilog gitu ya. Nah, kalau monolog ini adalah pembicaraan secara tunggal gitu ya. Orang yang penuturnya itu hanya satu gitu ya. Tapi kalau dialog ya, kalau dialog itu adalah dia ada dua penuturnya ya. Saya dialog dengan siapa? Misalkan Mas Didik misalkan. Nah, itu terjadi dialog ya kan dua orang. Nah, kalau polilog ya, polilog ini mungkin jarang kita dengar gitu ya. Jarang kita dengar, tapi di sini adalah polilog ini adalah untuk jumlah pesertanya yang lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Nah, maka di sana cara mudah kita mengingatnya adalah kayak kita mendengar istilah apa? Poligami, ya kan? Poligami di situ dia istrinya lebih dari satu ya. Tapi poli di situ artinya banyak sebenarnya. Ya. Polilog jadi dia log itu kan berbicara ya. Jadi komunikasi seperti itu. Nah, tapi dia dalam jumlah peserta yang banyak. Nah, maka itu kaitannya dengan atau dari wacana dari sudut pandang jumlah peserta ya. Jumlah peserta. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini dari sudut pandang pemaparan ya, pemaparan dan ini sering kita temukan dalam wacana yang bentuknya adalah tulis ya kan.
Di sini ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi, ya, ada argumentasi, ya, ada persuasi. Nah, dari kelima wacana ini, saya yakin teman-teman sudah banyak membahas kaitannya dengan itu, ya. Bagaimana paragraf atau wacana yang narasi, ya, menarasikan, bagaimana wacana yang dia sifatnya argumentatif, ya. Pada sifatnya adalah berupa argumen-argumen gitu ya. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan eksposisi, argumentasi, dan juga persuasi. Masih ingat kelima ini? Halo? Jangan-jangan lupa ini. Tidak semua. Oke. Yang tidak ingat apa, Mbak? Oh, tidak ingat yang eksposisi. Oke. Jadi ingat yang narasi ya. Kalau lupa yang eksposisi, jadi ingat yang narasi ya. Enggak ya, menarasikan yang iya. Semuanya menceritakan ya. Kalau naratif penekanannya ada di mana? Nah, peristiwa. Ada di waktunya, kronologinya ya. Itu jadi dibuat narasi, naratif ya. Gitu. Nah, ini kalau kita bahasa kronologi, ya kan? Maka kita akan lebih dekat pada apa? Kasuistis ya kan. Jadi ketika kita kayak detektif dan sebagainya itu kan kita dituntut untuk bisa menceritakan kronologi kejadiannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Ya kan? Nah, atau mungkin di sini teman-teman juga bisa menceritakan kronologi apa? Kronologi atau profil teman-teman itu sendiri gitu ya. Atau menceritakan kronologi orang lain gitu ya. Nah, itu jadi naratif penekanannya ada di sana. Kalau deskriptif, ya menjabarkan atau merincikan, iya merincikan. Jadi kalau dia deskriptif ya, deskriptif tadi berbeda dengan kronologis ya, tetapi dia mendeskripsikan ya sesuatu ya berdasarkan imajinasi membaca. Nah, ini kita biasanya melibatkan indera kita ya. Dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan gitu ya. Nah, maka itu akan menjadi sebuah narasi atau menjadi sebuah wacana deskripsi. Ya, mendeskripsikan. Nah, kemudian tadi eksposisi yang ditanyakan oleh Mbak Meilia ya. Nah, di sini eksposisinya ada yang tahu? Di sana penekanannya di mana? Oke. Uraian, maksud dan tujuan. Nah, maka eksposisi itu adalah fungsinya adalah menjelaskan. Ya, jadi ini sering kita temui dalam materi-materi. Ya, materi-materi kaitannya dengan ketika kalian baca buku referensi dan sebagainya itu lebih banyak ya dia menggunakan eksposisi ini tadi ya menerangkan judulnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, dia didasari oleh apa gitu ya. Jadi dia sering berisi sebuah konsep pengetahuan ya atau petunjuk yang mungkin bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kalau argumentatif atau argumentasi ya, jadi sifatnya dia lebih ke pendapat. Ya. Jadi wacana yang berisi alasan yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak suatu pendapat. Nah, ini orang-orang biasanya
apa? Ketika kita menuliskan ini ya, kita biasanya menggunakan untuk menyanggah ya, menyanggah atau ya mendukung suatu teori. Nah, maka ini teman-teman bisa menggunakan kalimat atau wacana yang sifatnya adalah argumentasi. Ya. Nah, yang terakhir, kalau persuasi, nah, persuasi itu apa? Membujuk, mengajak, gitu ya, mengajak. Nah, ini sering kali kita temukan di bahasa-bahasa iklan, gitu ya, bahasa-bahasa iklan, ajakan, gitu ya. Kemudian ya mengajak, mempengaruhi, menganjurkan ya, spanduk, leaflet ya, itu biasanya sering muncul hal-hal semacam ini atau wacana yang bentuknya adalah persuasi. Nah, sepertinya seperti itu ya, teman-teman, kaitannya dengan bahan kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa membaca ulang ya, atau menyimak ulang ya, apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Insya Allah kalau videonya agak lama ini nanti ya untuk hari ini ya, karena kita sudah tidak, Pak Arif sudah tidak di Magelang. Jadi nanti insya Allah unggahnya nanti kalau sudah ada di Magelang. Kemudian, tapi kalian bisa memperdalam ya materi ini nanti melalui materi yang sudah kita share via Moka ya. Jadi Pak Arif selalu upayakan 1 hari sebelum perkuliahan kita itu Pak Arif sudah meng-share materinya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa membaca terlebih dahulu, mendiskusikan ya, sehingga nanti waktu kita diskusi seperti ini ya, ini Pak Arif sekaligus mengukur kemampuan teman-teman semua, kaitannya apakah sudah membaca atau belum ya, seberapa aktif kalian melihat di Moka ya, dan sebagainya. Dan di sini jangan lupa Pak Arif sekaligus mengingatkan untuk kalian tetap presensi di Moka ya, karena presensi kita yang kita ambil, kita akui adalah presensi yang ada di Moka ya. Tapi untuk keaktifan ya, kita menilainya dari kegiatan kita selama Zoom, Google Meet, atau mungkin selama pertemuan berlangsung. Nah, baiklah teman-teman, sepertinya itu dulu ya yang bisa kita sampaikan ya. Dan hari ini adalah malam hampir ke-30 ya. Ini malam ke-30 Ramadan ya. Nah, Pak Arif mewakili ya segenap keluarga ya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga amalan kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dijadikan manusia yang lebih baik lagi ya, sehingga nanti kalau kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga teman-teman dimudahkan ya dalam mempelajari materi ini, sehingga nanti dimudahkan juga dalam mengaplikasikan ya ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan, dan juga nanti teman-teman juga bisa menggali lebih dalam kaitannya dengan konsep dasar bahasa Indonesia ini dari berbagai sumber referensi yang lainnya. Sepertinya untuk hari ini Pak Arif cukupkan terlebih dahulu ya. Selamat liburan, selamat beraktivitas lain ya, dan sampai ketemu di pertemuan ke-7 ya, untuk materi-materi berikutnya. Itu saja dari saya Pak Arif. Mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.